Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolinda Kurniasi dari kelas 1B dengan NIM P05120221102. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri atas 1. Jantung sebagai pompa, memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. 3. Darah sebagai zat pengangkut O2, zat gizi, CO2, hormon, enzim, sisa metabolisme. Ilmu PAL 1. Sistem kardiovaskuler. Anatomi fisiologi jantung, aliran darah, denyut nadi, tekanan darah. Anatomi jantung. Letak jantung di rongga dada terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Karakteristik otot jantung. Jantung merupakan organ otot yang dilapisi oleh selaput dari kardium. Otot jantung mempunyai tipe tersendiri, berbeda dengan otot polos maupun otot lirik. Sifat kontraksi otot jantung. Kontraksi jantung manusia merupakan kontraksi miogenik, yaitu kontraksi yang diawali kekuatan merangsang dari otot jantung itu sendiri dan bukan dari saraf. Mekanisme kontraksi jantung. Aktivitas kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh selalu didahului oleh aktivitas listrik. Nodus sinoatrial, nodus SA, yang terletak pada celah antara vena cava superior dan atrium kanan mengawali gelombang depolarisasi secara spontan, sehingga penyebab timbulnya potensi aksi yang disebarkan melalui sel-sel otot atrium. Nodus atrioventrikuler, nodus AP, berkas Hyde, serabut Purkinje, dan akhirnya ke seluruh otot ventrikal. Fungsi jantung sebagai pompa darah. Aliran darah manusia sistemik, mayor, besar, dimulai dari ventrikal kiri, aorta, sel seluruh tubuh, vena, atrium kanan. Pulmonal, minor atau kecil, dimulai dari ventrikal kanan, anteria, pulmonalis, pulmo, paru, vena, pulmonalis, atrium kiri. Sel-sel jaringan. Arteri paru-paru, serambut kanan, vena paru-paru, serambut kiri, bilik kanan, aorta, paru-paru, pembuluh kapiler peredaran darah utama. Darah beredar ke seluruh tubuh dari otak hingga paru-paru berkat keberadaan jantung. Cardiac output, cira jantung. Cira jantung adalah jumlah darah yang dipompa jantung per menitnya. Rumus cardiac output. Cardiac output yaitu CO sama dengan SI kali HR. Stroke volume, isi sekuncup. Volume darah yang dipompa jantung setiap jantung kali denyut jantung pada keadaan istirahat sampai sekitar 70 ml. Heart rate, denyut jantung atau nadi. Gambaran tentang aktivitas pompa jantung maupun keadaan pembuluh darah itu sendiri. Macam denyut jantung yaitu resting heart rate RHR, mechanical heart rate MHR, heart rate reversi HRR, running heart rate THR, resting heart rate RHR, resting heart rate RHR. Frekuensi denyut jantung istirahat, denyut jantung sebelum latihan. Angka normal pada manusia dewasa 60-100 kali per menit. 60 kali per menit bradikardi, 100 kali per menit takikardi. Minimal heart rate MHR, minimal heart rate MHR, estimate MHR atau frekuensi denyut jantung maksimal. MHR 220 kurang usia. Misal usia 20 tahun, MHR 22, 220 dikurang 20, 200 kali per menit. Heart rate reversi HRR. Heart rate reversi HRR, fungsi antara MHR dengan RHR. Training heart rate THR. Training heart rate THR, denyut jantung latihan atau kerja. Denyut jantung diharapkan selama bekerja atau latihan. Pengertian fase sistolik. Kontraksi maksimal jantung. Sistolik adalah tekanan dalam arteri yang terjadi saat dipompanya darah dari jantung ke seluruh tubuh.
Pengertian fase diastolik. Sisa tekanan dalam arteri yaitu saat jantung beristirahat. Tekanan darah. 1. Tekanan darah sistolik S, yaitu tekanan tertinggi di vertikal kiri dan aorta saat sistol. Normal lebih kecil dari 130 mmHg. 2. Tekanan darah diastolik D, yaitu tekanan darah terendah aorta tercapai pada akhir diastol. Normal lebih kecil dari 90 mmHg. Cara menulis 110/80 mmHg. 3. Tekanan pulsus, yaitu selisih tekanan sistolik dengan diastolik. Contoh, tekanan sistolik 120 mmHg, tekanan diastolik 80 mmHg. Tekanan pulsus 120 mmHg dikurang 80 mmHg sama dengan 40 mmHg. 4. Tekanan rata-rata. Tekanan diastolik plus 1/3 tekanan pulsus. Tekanan darah dipengaruhi oleh 1. Tekanan tepung pembuluh darah A. Dengan pembuluh darah meningkat, vasopariksi. Tekanan meningkat, tekanan naik. B. Lumen pembuluh darah melebar, vasodilatasi. Tekanan menurun, tekanan turun. 2. Curah jantung, cardiac output atau CO. A. Arus balik vena meningkat, yaitu CO naik, tekanan naik. B. Kontraksi otot jantung kuat, yaitu CO naik, tekanan naik. Sistem pernapasan pada manusia. Pengertian pernapasan adalah proses keluar masuknya udara dari paru-paru. Proses pernapasan. 1. Inspirasi, proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. 2. Ekspirasi, proses keluarnya udara dari tubuh paru-paru keluar tubuh. Respirasi, proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Bernapas, memasukkan nafas, rongga dada, diafragma berkontraksi atau bergerak ke bawah. Pengeluaran napas, tulang-tulang rusuk mendekat dan turun, diafragma relaksasi bergerak ke atas. Mekanisme pernapasan dada. Inspirasi, otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk berangkat, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara bergerak keluar dari paru-paru. Alat pernapasan manusia. 1. Hidung, merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. 2. Tekak, merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran kerongga hidung. Di dalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Alat-alat respirasi manusia. 3. Rading. Pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. 4. Trachea, terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epitel bersimbia dengan berlendir yang merupakan lapisan paling dalam. Lapisan tulang rawan berupa cincin tulang rawan di bagian tengah. Jaringan ikat merupakan lapisan terluar. 5. Bronchus merupakan percabangan dari trachea. 6. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. 7. Alveolus, terdiri kantung alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. 8. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Alveolus, arteri paru-paru. Vena paru-paru. Bronchiolus, kapiler darah alveolus. Paru-paru terdiri dari laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus.